Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak pintar. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Suyono, Sarjana Pendidikan di media pembelajaran online SDN 1 Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Nah, baiklah anak-anakku, awali setiap pekerjaan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, walaupun cuacanya agak mendung, mudah-mudahan di hati kita tidak terjadi mendung juga. Tetap semangat, cerahkan hati kita, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah ini segera berlalu dari negeri kita. Marilah berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baiklah anak-anakku, marilah kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak pintar, jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Sekarang, mari kita simak cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, perhatikan ya, judulnya adalah Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis sendiri. Nah, sewaktu kecil Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan anak-anakku. Bahkan bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN Perusahaan Negara Timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula ia bertemu dengan kerabat sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Nah, di SD Muhammadiyah itu Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Kegiatan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Nah, baiklah anak-anak pintar, selanjutnya Andrea Hirata yang dalam novelnya lebih dikenal dengan sebutan Ikal sebenarnya mempunyai cita-cita, yaitu ingin bersekolah di negeri seberang, tepatnya di negara Prancis. Cita-citanya tersebut mendapatkan halangan ya anakku. Kenapa? Nomor satu, orang tua dari Andrea Hirata adalah seorang pegawai PN Timah Rendahan, sehingga dia hanya mampu menyekolahkan dia pada sekolah yang sangat kekurangan ya. Yang berikutnya adalah jarak tempuh dari rumahnya itu ke sekolah mencapai 30 km, sangat jauh ya. Akan tetapi Andrea memiliki sikap satu, pantang menyerah, penuh semangat. Yang ketiga, memiliki motivasi yang sangat tinggi. Usaha yang dilakukan adalah tinggi ya, melakukan semangat tinggi menempuh jarak 30 km dari rumahnya ke sekolah setiap harinya. Nah, Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya tersebut.
Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Nah, anak-anak pintar, sekarang mari kita bersama sebuah karya puisi ya. Judulnya Laskar Pelangi, karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah dengan lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Setelah kalian membaca puisi tersebut ya tadi, marilah kerjakan tugas berikut ini ya anak-anak pintar. Yang nomor 1 ya, tuliskan makna puisi tersebut dalam buku catatan kalian, buku tugasnya. Yang kedua, tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi tadi dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Tanda jeda, tanda berhenti sejenak ya. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang ya anak-anakku. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jenis sumber daya alam di suatu daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Beda-beda tiap daerah. Sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai sumber daya alam hayati yang terdiri atas tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna. Berdasarkan peta persebaran flora dan fauna, kita mengetahui bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Selanjutnya, selain sumber daya alam hayati, ada pula sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam berupa benda mati. Salah satu jenis sumber daya alam non-hayati adalah bahan tambang. Sumber daya alam tambang berasal dari hewan dan tumbuhan yang terkubur serta mengalami pembusukan jutaan tahun yang silam. Wilayah Indonesia memiliki banyak bahan tambang. Persebaran barang tambang tersebut dipengaruhi oleh iklim dan sejarah wilayah itu sendiri. Marilah kita simak peta persebaran tambang di wilayah Indonesia berikut ini. Berdasarkan peta persebaran bahan tambang di wilayah tersebut tersebar di wilayah seluruh Indonesia. Bahan-bahan tambang tersebut antara lain minyak bumi, timah, batu bara, belerang, besi, kapur, dan marmer, dan juga banyak yang lainnya. Nah, anak-anak pintar, jika kita perhatikan secara seksama peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia tersebut, bisa kita simpulkan bahwa setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, NKRI apa kepanjangannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya keragaman sumber daya alam anak-anakku,
Keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia tercinta ini sebagai negeri yang unik, tidak sama dengan negara yang lain. Keragaman itu menjadi keseragaman ya. Dengan keragaman kita menjadi seragam. Apa? Bersatu ya. Hari besar keagamaan di Indonesia. Mari kita lanjutkan ya anak-anakku. Hari-hari besar keagamaan di Indonesia itu antara lain adalah hari raya untuk umat Islam ya. Kita sudah tahu semua, yaitu yang pertama adalah hari raya Idul Fitri ya, telasan katanya orang sini ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Nah, pada saat itu umat Islam menyembelih hewan-hewan kurban seperti kambing, sapi dan lain sebagainya ya, untuk disedekahkan, untuk diberikan kepada tetangga-tetangganya yang fakir miskin ya, yang tidak mampu untuk membeli daging, berbagi melalui cara berkurban. Berikutnya adalah hari raya untuk umat Kristen anak-anakku. Nah, marilah kita perhatikan hari raya umat Kristen itu apa saja yang terkenal ya. Yang pertama adalah hari Natal ya. Hari Natal itu tanggal 25 Desember tiap tahunnya diperingati, hampir tahun baru itu. Yang berikutnya adalah hari Paskah ya. Hari Paskah untuk umat Kristen. Berikutnya adalah hari raya umat Hindu ya, anak-anak pintar. Nah, perhatikan ini. Nah, hari raya untuk umat Hindu itu hari raya Nyepi ya, libur biasanya sekolah kalau normal ya. Hari raya Galungan dan Kuningan. Ini hari-hari besar agama. Biasanya hari-hari besar agama itu tanggalan di almanah itu, di kalender itu warnanya merah, dan kita biasanya kalau masuk normal itu tidak ke sekolah, libur ya. Nah, berikutnya adalah hari raya umat Buddha ya anak-anakku. Apa saja? Nah, di sini adalah disebutkan hari raya Waisak. Nah, Magha Puja ya, Asada, Katina dan macam-macam itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah hari raya umat Konghucu ya. Nah, di Klenteng itu biasanya ya. Hari raya untuk Konghucu itu adalah hari raya Cap Gomeh. Kemudian tahun baru Imlek ya. Tahun baru Imlek. Kalian juga pernah mendengar Imlek ini. Baiklah anakku, terakhir ini tugas ya. Tugas kamu kerjakan di buku tugasnya, tuliskan masing-masing 2 hari besar keagamaan dari 6 agama yang diakui di Indonesia beserta tujuan perayaannya ya. Dan sudah tadi gambarnya sudah disebutkan, kamu cari referensi lain, kamu cari sumber lain di buku tema ya. Pasti ada. Jika belum puas, kalian bisa buka di Google, cari ya, bisa. Tidak apa-apa, gunakan, manfaatkan teknologi, kecanggihan teknologi untuk lebih membuat kalian pandai. Demikianlah anakku ya, materi pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Perbanyaklah teman dan kerabat, dan jangan pernah memulai perselisihan, karena 1000 orang sahabat akan terasa kurang, sedangkan 1 orang musuh akan membuat dunia kita terasa sempit. Akhir kata dari Pak Yon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.